Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zonar, selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Welcome back to my YouTube channel Zona Horor Mistis. Kali ini kita akan berbicara tentang Miske ya. Miske yang namanya si Eneng. Kita pasti penasaran kan, mau nggak mau ya, suka nggak suka kita selalu berhadapan dengan namanya hal-hal yang berhubungan dengan horor mistis gitu. Mungkin banyak orang yang skeptis di sini, banyak yang tidak percaya gitu dengan adanya makhluk halus tersebut gitu. Tapi lama-kelamaan orang bisa menyadari bahwa sebenarnya mereka itu ada di sekitar kita gitu. Nah, ini bercerita tentang makhluk halus yang namanya, panggilannya si Eneng. Si Eneng di sebuah rumah ya, rumah mewah ya, yang di suatu kota, yang mana dia selalu kayak kayak kasih clue gitu, dan banyak orang-orang di sekitar yang selalu melihat. Tambah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk supaya channel ini berkembang. Kita masuk ke ceritanya. Cerita ini menceritakan tentang Miske yang berada di sebuah rumah mewah yang kosong. Jadi sebelum rumah mewah ini ditempati, dijadikan sebuah mes ya untuk satu perusahaan gitu. Seperti saya namanya Eko. Nah, Eko ini dan beberapa temannya tinggal di situ. Eko ini kebetulan mempunyai energi yang bisa merasakan gitu kehadiran Miske. Tapi juga diperkuat oleh kayak satpam ya, security di depan rumah. Jadi kayak rumah itu ada tingkat 3 di depan. Di lantai yang kedua itu ada kayak jendela di kamar mandi, ada 2 jendela yang langsung jendela tersebut kayak menghadap jalan, dan di depan jalan itu ada rumah juga. Nah, di depan rumah jadi kayak ada rumah tersebut ya, terus jalan. Nah, di depannya itu juga ada rumah, yang mana rumah besar itu juga ada satpam ya, security di situ yang selalu tiap hari melihat di situ gitu. Nah, jadi ceritanya berawal ketika sudah setiap hari si Eko ini selalu pulang kerja. Jadi Miske ini selalu menangkap energi dari Eko gitu. Ketika Eko tuh lagi galau gitu, ketika Eko tuh lagi sedih atau lagi apa, dia selalu seperti hadir gitu. Kayak misalnya kalau Eko lagi sendiri, dia selalu bilang, aku ada di sini loh, nemenin lu gitu. Jadi setiap Eko itu pulang kerja, dia selalu memanggil gitu dengan sebutan Neng, karena Miske ini baik banget sama Eko itu gitu. Dia tidak pernah mengganggu gitu ya. Mungkin menunjukkan real wajahnya enggak, cuma merasakan energinya tuh kenceng banget gitu, kuat banget energi itu gitu. Jadi kalau setiap Eko tuh pulang ke rumah, jadi kayak ada teman gitu, Neng gitu kan. Jadi menarik gitu. Jadi ketika kalau dia pulang, dia panggil Neng. Memang Neng ini selalu merasakan. Jadi kalau misalnya Eko tuh lagi sedih, dia selalu ada gitu. Mungkin dia kasih tahu, mungkin aku di sini loh gitu, lu jangan sedih gitu. Jadi ya itu, singkat cerita, cerita tersebut diperkuat gitu oleh ya security yang ada di depan rumah gitu ya, di depan rumah tersebut. Yang saya bilang tadi, selalu Neng itu selalu ngintip gitu, selalu mengintip gitu ketika kalau mereka lagi patroli atau lagi apa. Nah, terus ya, ini pengalaman pribadi saya juga. Jadi kemarin gitu saya kayak penasaran gitu, saya ikut dong ke rumah itu, saya pengen lihat dong gitu, gimana gitu. Akhirnya saya pergi ke sana, saya pergi ke rumah itu, dan kalian tahu gitu ya, rumah itu sudah lama kosong ya, 3-4 tahun yang lalu kosong. Terus seketika saya pergi ke rumah itu, ini teman saya nih, si Eko nih langsung manggil kan, buka pintu, Assalamualaikum, Eneng gitu. Karena sudah lama, mungkin siang gitu, kejadiannya pagi, nggak terasa gitu. Tapi kalian tahu ya, saya memang tidak bisa melihat, tapi rasanya energi saya tuh merasakan ada gitu. Ini terusnya berat banget gitu ya, berat banget gitu. Aduh, berat ya. Terus saya tanya sama Eko, ada nggak Mas di sini? Kayaknya nggak ada deh. Tapi kok punggungku berat ya, panas gitu, panas banget tuh, merinding, panas banget gitu. Nah, terus dia nunjukin gitu ya, Eko tuh nunjukin di sini loh tempatnya dia gitu. Jadi memang ada kamar mandi gitu, ada jendela 2. Nah, dia selalu ngintip di sini gitu.
Mungkin saya nggak ketemu sama Neng itu, mungkin ya, nggak mungkin, memang saya nggak ketemu sama Neng itu, tapi saya merasakan energinya sangat kuat gitu, dan tiba-tiba pundak saya panas gitu, agak sedikit merinding gitu ya, karena mungkin dia ada, tapi mungkin nggak terlalu dekat gitu loh. Nah jadi ya ada sekitar 30 menit kita di situ dan akhirnya saya pulang gitu. Tapi anyway gitu ya, saya merasakan keberadaan si Neng itu di situ gitu. Mau percaya nggak percaya, tapi dia memang ada. Jadi merinding. Ya, mungkin karena sudah lama rumah itu ditinggalkan, atau mungkin dia sudah pindah, saya nggak tahu. Tapi saya masih merasakan bahwa dia masih ada di situ, guys. Gitu. Oke, sekian dulu ceritanya. Mungkin cerita singkat ya. Tapi nanti kalau misalnya ada perkembangan lagi mengenai Neng, saya akan update lagi di video selanjutnya. Oke, yang mau berbagi cerita ya silahkan email aja di bawah ini, nanti saya akan menceritakan kepada kalian semua. Oke, bye-bye.